Yes, tepat sekali. 6 ronde mereka bakalan bermain dan memperebutkan 4 slot menuju ke arah upper bracket. Dan kalau kita lihat, udah banyak banget yang turun langsung di arah awal. Keluar flight path-nya itu dari arah antara Mill dan juga Riverside menuju ke arah Clock Tower. Tapi Clock Tower nggak ada peminat ya untuk kali ini. Ada. Oh enggak, tapi saya kayaknya bakalan Rimnam Village karena dia rumahnya di situ ya. Ya, dia di ujung aja. Clock Tower kali ini benar-benar nggak laku. Sedangkan kalau kita lihat nggak ada potensi war di awal-awal, kecuali nanti di Sentosa seharusnya bakal ada sih. Dan kalau kita lihat dari Star X, di pick bakal coba santai-santai dulu aja dari awal untuk nyoba nyari resource untuk di early game terlebih dahulu. Takutnya nanti pas di rotasi di awal-awal bakal ketemu musuh juga. Jadi ya udah kumpulin resource sebanyak mungkin. Kalau bisa sih gua harap berbagi ya, karena penting banget menurut gua. Kalau lo dapat 4 glue wall terus teman-teman lo belum punya, mendingan dikasih aja di satu persatu. Oke, dibagi satu kasih satu gitu ya. Jangan lo simpan sendiri. Kalau lo simpan sendiri ntar lo kenok, siapa yang mau nyelamatin lo? Mereka gak punya glue wall. Benar sekali, dan tampaknya dari tim NFT eSport lebih memilih untuk langsung saja ya dengan zipline-nya menuju ke arah Pulau Sentosa, di mana Pulau Sentosa memang lagi kosong-kosongnya, dan itu bisa jadi dapetin resource yang benar-benar high banget. Dan kalau kita lihat dari tim Divergent Ladies turun di area Riverside, mereka juga nggak langsung keburu-buru kontes, apalagi ini masih ronde pertama ya. Yang penting sekarang ngamanin placement, terus juga sabar dulu aja gitu untuk ronde awal. Karena kalau mereka tumbang di awal malah jadi berbahaya kan kontes di awal gitu. Ya. Dan kalau kita lihat sedikit terlambat dari NFT karena baru berkumpul juga, resource-nya belum terlalu banyak seharusnya. Dia baru nyampe di pinggiran, sedangkan tim lainnya itu udah siap sih seharusnya. Tim yang tadi ada di Sentosa juga ya. Dan kalau kita lihat dari NSC kali ini, Poconak bakal menjadi pilihan juga, resource cukup banyak. Wah, ini udah siap sih dari NSC seharusnya, karena tadi udah dapat ada 5 medkit dan juga ada 2 glue wall ya. Ini masih kosong nih. Belum punya vest juga sama helmet, oke. Dan tampaknya udah ada 1 orang Revi harus knockdown, bakalan susah diselamatkan sama tim NFT. Karena dari NFT sendiri kembali lagi tadi seperti Bayu bilang, dia baru aja nyampe dan belum dapetin beberapa resource, sehingga kayak 1 orang dibiarin gitu aja sih. Sayang banget. Dan ini ya masih belum terbiasa, Knock masih ditungguin dulu. Rame banget cuy. Wah, udah ada 3 squad ternyata coba berkumpul di arah Sentosa. Ini bakal jadi rame banget, peperangan 3 arah sekaligus, di mana tim 9 seharusnya bakal jadi orang ketiga juga, tapi benar-benar ditungguin dari seorang Revi, bakal tumbang juga di Diminai. Dan Revi berhasil dia tumbang sama seorang Nia. Dan teman-temannya dari NFT yang lain juga pintar banget, gak mau ngambil resiko gitu kan. Yes, sementara itu di arah Sipiar tampaknya Arcana dan juga Toys Phoenix udah bakalan bertemu, udah bakalan ada baku tembakan, di mana Noeng berjaga terlebih dahulu di lantai 2-nya. Ada Minca di sini melihat pergerakan dari seorang Nisa belum on point tampaknya tembakannya. Bakal coba dilempar dulu dari arah granate untuk ke arah depan juga. Rumah L bakal menjadi incaran pastinya, rumah beton bakal coba disamperin juga sama seorang Puput kali ini dengan senjatanya. Kita lihat SM8 bakal coba ngeker dulu ke rumah L. Ternyata dari Toys juga belum keluar. Tadi gue pikir Toysnya udah berani, udah ngelempar granat terus masuk ke arah tim Arcana Blossom, tapi sama sekali belum ada yang berani karena ini udah nongol ya. Udah kelihatan visionnya, udah kelihatan banget sama Toys. Dan tinggal dialin aja kalau emang mereka mau, tapi resource-nya gue rasa masih kurang karena ada 1 orang yang gak pakai medkit juga. Tapi sekarang bakal coba ditabrak juga 1 orang. Kita lihat udah mulai masuk ke dalam rumah L. Udah ngeliat juga di arah, tapi dari kanan ada 1 orang yang gak sadar sama sekali. Jam saja dilakukan juga sama seorang Puput, tapi Puput harus menerima cukup banyak, harus naik lagi ke atas karena ada 1 orang lagi. Nisa berhasil menangkan 1 orang langsung aja bos, di knock end dari arah kejauhan ada orang, tapi nggak bakal nyelamatin juga sih. Ini Toys jelek banget sih posisinya, terlalu jauh. 2. Benar, terlalu jauh 2 orangnya di area Sipiar, sampai akhirnya 2 orang di rumah L bisa harus tertumbangkan begitu saja. Dan tadi memang penyergapan yang dilakukan sama Arcana sampai kehilangan 1 orang karena dia nggak sadar ya ada 1 lagi yang nunggu di luar rumah L, sehingga ketika dia nyergap Noeng yang ada di arah atas, 1 orang yang dari tim Toys ya, Mince tadi. Mince ya, terus My Heart-nya langsung nge-backup fire gitu. Iya, tadi pinter banget dari My Heart-nya untuk ngebuka posisi terlebih dahulu. Cuman sayang sekali dari Toys harus kehilangan 2 pincang 2 orang di awal-awal. Itu bad banget menurut gua. Begitupun Arcana Blossom ya. Ini pincang 2 juga, pincang 1 juga maksud gua. Ini bawa kelete yang susah. Kalau dari yang tadi dari Toys mid-nya mungkin udah agak greedy dan harus nyari pinggiran terus sih, nggak bisa untuk nabrak. Dan kalau kita lihat ini udah ada dari DG belum Damsel, bakal coba ngelihat juga ke arah atas. 1 orang berhasil tumbangkan nampaknya. Ya udah 1 orang dapat, bakal coba diambil lagi memanfaatkan patahan dari rumah bawah. Sedangkan dari Divergent kita lihat high ground udah diamanin tapi belum coba untuk turun. Karena dia susah banget sih untuk
ngelihat ke arah tim DG Bloom Damsel, dia tentunya harus nongolin kepalanya, otomatis itu jadi keuntungan untuk DG yang berada di bawah untuk bisa langsung nembakin ke arah tim Divergent Ladies gitu. Ternyata dari Caramelo pun juga sudah ditumbangkan, jadi mereka juga kekurangan jumlah. Makanya mereka lebih milih setup aja, biarin aja dari tim DG-nya yang masuk terlebih dahulu. Karena kalau dia yang turun, itu kan turunan ya. Turunan susah banget untuk cari visionnya, terus ada tembakan juga dari seorang Noxy ke arah depan. Bakal coba dibuka, ada satu global juga, udah di pop up sama seorang Dev. Kali di sisi kiri, udah ada Bunny juga coba follow up, tapi Bunny yang harus terkena dan di sana. Satu juga dapat dari arah Dev, bakal coba dimajuin sama seorang Noxy. Langsung aja bakal coba dicari bos, satu orang lagi ada di balik gua. Langsung coba di jump shot dengan double barrel kali ini sedikit. Sayang sekali tapi Noxy nggak ada follow up sama sekali. Bakal coba ada duel lagi di ujung sana. Mogi harus tumbang juga. Ami bakal memberikan bantuan di mana sedikit terlambat juga. 3 orang udah terkena dan terus Bunny kali ini bakal coba dilempar grenade, tapi harus sabar dulu dari Bunny. Bakal coba tembakan, nggak sadar banget, bakal coba langsung disamperin sama seorang Iris kali ini, ditabrak aja, coba dikejar 3 orang, nggak bakal bisa selamat dari DG Bloom Damsel. Yes, dan tersisa 1 orang dan harus mengamankan placement aja, tapi kayaknya bakalan coba dikejar karena itu menjadi point kill untuk tim Divergent. Apalagi mereka bertiga kali ini langsung aja di commit karena di sini Bunny bakalan berlari-larian di antara kompon to kompon, tapi bakalan udah kelihatan nggak mau dilepas begitu saja. Komit ternyata dari tim Divergent langsung aja ditembakin kali ini, tapi belum tepat sasaran. Bunny masih mencoba untuk menggocek-gocek, dan tapi di sisi lain ada Star Egg. Harus berhati-hati tentunya dari Divergent, jangan terlalu all in. Ini udah ada hati-hati, orang ketiga bakalan coba join sih bentar lagi. Yes, dan DG udah gak bakal selamat lagi, harus tumbang juga gua rasa. Tapi di sisi lain udah ada yang tumbang lebih dulu, dimana Elizabeth ternyata kalah duel dan Bunny benar-benar terjebak 2 arah sekaligus. Sedikit bingung mau kemana lagi, dan Divergent langsung respect aja, mundur dulu. Bagus banget dari Divergent. Bunny masih coba untuk trading ke arah Star Egg dan gak bakal bisa juga, harus tumbang sama 1 Star Egg, yaitu Nan. Yes, dari Nano. Wah, ini memang itu emang dari tim Divergent juga cukup baik ya, karena dia emang setupnya. Tapi dia kembali ke arah Bima Sakti atas, dimana kan banyak banget peti-peti yang belum mereka lootingin gitu kan. Ternyata tadi langsung lari ya. Yes, ternyata udah ada Arcana kali ini. Mereka bakalan duel lagi dan lagi setelah kehabisan resort, belum dapetin lootingan dari kotaknya dari tim Dig ya. Sekarang mereka bakalan harus berhadapan sama tim Arcana. Tapi Arcana di sini nggak sadar bahwa Divergent itu 3 orang. Jadi Arcana ini nggak pede, masih pincang 1, dia masih nganggep ini masih full nih, kita nggak boleh untuk gegabah nih. Dia mikirnya 3 lawan 4 gitu kan. Jadi makanya sekarang dari Puput dan teman-teman juga coba nahan dulu, santai dulu aja. Mungkin nanti bakal jadi orang ketiga kalau mereka pengen. Tapi kalau dari kita lihat lagi, ini Bima Sakti benar-benar rame ya kali ini. Loh. Ternyata di seberangnya dari Bima Sakti sendiri udah ada nungguin tim NSC Nix. Berarti mereka udah ngelihat pergerakan dari Star Egg, bahkan 1 orang dari Kolak sudah langsung di finishing saja oleh seorang V. Nice, tentunya nice point. Sudah diamankan sama Nisnik. 1 orang di arah tower harus ditumbangkan juga, sayang banget nggak bisa bertahan juga. Teman-temannya nggak bisa nge-backup juga karena terlalu berbahaya untuk keluar dari kompon rumah terus naik ke arah tower untuk nyelamatin. Sedangkan itu kan tower itu kelihatan ya visionnya dari arah high ground, nanti malah jadi di-knock 1 persatu. Dan sekarang Baca dan Hunter juga udah mulai rotasi kali ini, bakal coba ke arah bendungan terlebih dahulu. Tapi di sisi lain udah ada pertempuran juga dari Arcana Blossom, di mana udah ada asap juga yang coba ditembak untuk membuat pengalihan isu aja sih sebenarnya. Wow, pengalihan tentunya dilakukan oleh kedua tim, dimana semuanya masih bertahan. Dari tim Arcana lebih memilih menahan dirinya di area gudang dan kayak membiarkan dari tim Divergent untuk pergi saja terlebih dahulu. Mereka nggak mau melakukan pergerakan yang terlalu beresiko tentunya. Yes, ini udah nggak mau masuk lagi dan udah nggak mau, 1 resource udah kebuang, 1 keluar. Tapi dari mereka nggak mau trading juga karena 1 orang udah berhasil ditumbangkan ya. Tadi ada kalah duel nampaknya dari Divergent sehingga harus cabut lagi. Tersisa 2 orang berarti Divergent. Tapi kalau kita lihat dari Bacor Hunter juga mulai rotasi lagi ke arah atas, udah mulai mendekat juga dengan Star Egg yang dimana tadi sebenarnya udah dapat 1 tapi masih belum all-in, masih ragu-ragu aja. Itu tadi tempat lokasinya NSC Nick-nya udah berpindah ke arah plantation dan sekitarnya, dan ternyata lebih ngamanin kayak mungkin untuk tempatnya ya bersembunyi lebih aman. Sementara Toys ternyata juga lebih menahan diri aja, dan ternyata dari NSC Nick kayaknya udah buka prediction mungkin. Karena dia udah kayak ini tengah-tengahnya. Ini tengah-tengah, dan kalau kita lihat dari posisi map tadi ada 1 PVT, tim PVT yang emang jauh banget. Dia respect banget karena ini 6 match, terus bisa dibilang hari terakhir juga buat mereka. Kesempatannya cuma 4 besar doang. Mereka main aman, udah dapat kill tapi masih tetap nggak mau masuk zona. Kenapa? Karena balik lagi placement point juga dibutuhkan, gak cuma kill doang. Jadi mereka benar-benar mau main aman kali ini. Dan sekarang ini bakal coba ada rotasi tapi nggak ketahuan sama sekali. Ini seharusnya bisa diculik sih dari seorang Jilo kalau mau. Dia bakal coba ditembak juga
ya sudah diculik dari arah belakang, harus tumbang langsung di knock-in aja bos, dapat tempat kill. Tapi sisi lain Iris benar-benar cukup banyak oleh seorang Taro, harus tumbang juga. Bakal coba bangun dulu. Di sisi lain Juicy udah perang di arah depan, bakal coba diperangin di arah gudang melawan Arcana Blossom. Kali ini dari Juicy kehilangan teman-temannya karena teman-temannya terdistract sama Divergent. Yes, tepat sekali. Dan kalau kita lihat posisinya benar-benar terpisah jauh dari tim Sasgelis ini, harus hati-hati banget karena kalau misalnya mereka terpick off satu persatu, mereka nggak bakalan bisa saling nyelamatin. Dan kali ini Taro udah nge-flanking cukup jauh, cukup berhati-hati tentunya pergerakan yang dilakukan. Juicy udah ketahuan juga lokasinya, makanya yang paling di komit dekat itu sama tim Arcana yaitu dari Juicy ya. Mereka ternyata lebih milih untuk menghindar aja dari Arcana, nggak mau melanjutkan peperangan melawan tim Sasgelis. Yes, respect ini yang dilawan sama Arcana dari tadi. Arcana nggak pernah mau nyamperin musuh lagi karena udah pincang, dan tadi pun disamperin sama Divergent ngedapetin satu, habis itu nggak dilanjutin, nggak dikejar lagi gitu kan. Karena Arcana juga udah mulai respect, oh gue udah kehilangan satu, dan posisiku sebenarnya udah enak, tinggal nahan aja. Jadi makanya dia coba menghindari pertarungan. Kalau ada yang masuk ke dia ladenin, tapi dia bakalan kayak nahan aja, nggak mau untuk buka duluan. Tapi sekarang kita lihat dari Ses juga udah kehilangan satu orang dari arah Jilio. Sayang banget yang di arah tower nggak dikomit ya. Yang tadi dari Divergent ya. Yes. Padahal itu kayak dua orang loh. Karena mereka memang nggak tahu posisinya. Siapa tahu di tower itu oke, dua orang. Mungkin dua orangnya lagi bakalan di sisi lain. Iya, Kan di sini kayak mereka masih mengiranya ya udah pasti ngelawannya 4 orang ketemunya. Itu dia sih yang bahaya. Dan kalau kita lihat ini udah ada setup juga dari NSC karena udah di tengah-tengah map juga ya, di tengah-tengah zona juga. Jadi coba nge-setup aja terlebih dahulu, santai terlebih dahulu, relax, karena mereka juga nggak bakal samperin. Dan kita lihat dari Star Egg kali ini udah mulai masuk lagi ke arah towernya, dan kali ini bakal coba main aman dari seorang Nan. Ya, ternyata mereka juga masih ngamanin aja di tempat yang sama ya, nggak berpindah sama sekali karena mungkin masih masuk ke dalam zona juga. Kayak ya udah nunggu dulu aja, kira-kira zonanya nanti bakalan ke arah mana. Yang penting sekarang kita masih cukup nyaman di area kompon. Sementara itu kalau kita lihat emang pergerakannya Ses nggak berpindah jauh, Arcana sedikit lebih dekat lagi ya ke area plantation karena memang tadi senternya lebih ke arah plantation. Yes, jadi ini next zone-nya sih yang bakal jadi perang banget. Tungguin zona selanjutnya aja, baru pada rotasi, pada saat berrotasi itu mereka bakal ada ketemuan dimana rotasi mereka akan berbarengan juga, dan itu ngebuat mereka bakal saling tukar gua rasa. Yes, sekarang masih ada 10 tim kalau kita lihat, dan ini dia dari zona selanjutnya bakalan bergerak kemana. PVTI jauh dari peperangan, NFT pun juga, Toys juga karena tersisa 2 orang ya, mereka lebih aman lagi ternyata. Dimana lokasinya Hof Hof X9 udah ngamanin komponnya di sekitaran plantation ya. Gila itu kayak sih satu ini. orang satu kompon. Dan Iya. yang paling siap ready untuk berperang, aku rasa sih dari Hof ya. Iya, makanya ini kalau bisa dibilang sama sekitar berbayar lain itu, ini tuh zona busuk. Karena lu dari tengah nih, NSC kan tadi tengah gitu kan. Aha. Tiba-tiba ada di ujung atas yang di Hof, bahkan yang tadi dapat zonanya juga di pinggiran, tiba-tiba dapat zona full gitu kan. Dan berarti ini kan bener-bener zona busuk di mana yang lain ya coba udah masuk, apalagi NSC. Ternyata NSC sekarang jadi pinggiran. Yang nanti malah zona selanjutnya berkesempatan untuk ke arah Hof gitu kan. Ada kemungkinan besar ke arah Hof, tapi kayaknya kayak dari NSC udah diam dulu aja. Cuman masalahnya adalah dia itu bakalan didatengin banyak banget musuh. Karena kan tadi kita lihat di arah selatannya banyak banget yang berotasi, dan kali ini dari PVDI juga bakalan coba untuk menyeberangi masuk, dimana ada Hof X9 juga yang belum disadari oleh tim NFT Esport. Oke, harus berhati-hati karena di sini bakalan coba udah mulai kelihatan atau terdengar stepnya ya, karena dari Hof sendiri benar-benar ngebagi orang-orangnya terpisah. Dan oke, ternyata dari NFT Esport pun juga udah melihat. Ya, udah bergerak, udah respect juga bahwa di rumah El ada satu orang. Ini bakal susah masuk banget, mungkin ngamanin kalau jembatannya is oke, tapi sekarang udah berotasi juga dari arah Ses. Ses udah ngeliat juga ke arah depan, ditembakin sama seorang bacoder, ternyata Vita berhasil menolong satu orang, harus tumbang juga. Bakal coba diberikan tembakan lagi ya, Cylon harus kena critical damage juga, harus tumbang sama seorang putih kali ini. Dan kita lihat ini udah ada perperangan yang bisa gue bilang cukup fatal lagi dari Ses. Iya, tepat sekali. Bahkan dari NFT harus ditumbangkan tampaknya. Tapi ternyata dari Divergent yang tersisa 2 orang bakalan coba menggojek masuk ke dalam zona, karena ada blue zone di sini. Bakalan coba bersembunyi terlebih dahulu di balik tower, karena dari tim Bacoder Hunter bakalan fokus ke arah 2 orang Divergent. Oke, udah mulai lagi masuk zonanya. Iris harus ter-knockdown, begitu saja tersisa 1. Kayaknya bakalan susah untuk menyelamatkan dirinya. Duel sudah di pop up, tapi di sini benar-benar terkena sakitnya damage dari blue zone, dan tampaknya di sisi lain Sasgelis juga harus tertumbangkan. Divergent juga harus hilang. Tapi sekarang kalau kita lihat udah ada trading lagi yang dilakukan, di mana berotasi lagi dari PVT, tapi harus dipotong sama seorang Hof kali ini. Pio dan bakal ada depan juga, bakal diberikan bisa nggak bakal bisa keluar.
keluar dari mana-mana. Udah ada keluar juga coba menguatkan pertahanan, tapi udah 2 orang bakal coba maju untuk ngambil. Ega kita lihat udah ngelempar granat juga, bakal coba pakai shotgun kali ini, bakal coba tembak ke arah batu, tapi masih ada satu obstacle batu yang menghalangi jalan. Tapi kalau kita lihat bakal langsung coba di trading kali ini. Ega tanpa ragu-ragu bakal coba langsung masuk. Sepeda keluar yang pas banget, jam juga dilakukan karena satu orang masih bisa digocek, tapi nggak bakal bisa kemana-mana juga dan harus tumbang juga dari VVT. Yes, makanya aku bilang kan tadi Hope X9 udah pasti ready ya, tapi ternyata di sisi lain Arcana Knowing sudah harus knockdown. Tampaknya bakalan coba digempur oleh tim Star X. Puput di sini bakalan coba di lock tentu saja pergerakannya oleh tim Star X, di mana mereka juga harus masuk ke dalam zona. Oke, bakalan sedikit mengecohkan, dia bakalan maju kali ini dari seorang Ayla, ngeras tentunya pergerakan dari seorang Puput yang udah ketahuan posisinya. Puput ngebuka open fire kali ini, tampaknya Ayla bakalan ready dengan M14-nya. Dari mana Puputnya pun juga harus terkena damage, sedikit menjauh tampaknya pergerakan dari Puput. Dan kali ini bakal udah ketahuan karena dia dari sisi belakang pun juga udah ngelok pergerakan dari seorang Puput. Sayang sekali Puput harusnya bakal tumbang juga karena udah maju dari jepit juga sama 3 orang kali ini. Ayla udah mulai maju sedikit demi sedikit, udah ada granat juga dibuka. Dan kalau kita lihat hanya granat aja nggak berani juga untuk Alin, bakal langsung ditabrak aja, udah terkena knockdown dengan satu granat dan harus di knock end juga. Dan Nisa menjadi orang terakhir untuk Arcana Blossom, udah ngamanin zona juga. Di sisi lain ada pertempuran, di mana kali ini bakal coba dimajuin aja dari Nan, harus tumbang juga satu orang. Nggak di end, sayang sekali harus tumbang. Dan itu dia, Arcana Blossom harus pulang di posisi kelima. Dan kalau kita lihat dari Witcher Hunter masih sampat juga, masih cukup kuat kali ini. Dan udah ada yang masuk juga di arah atas. Star X bakal coba ditembakin matinya di arah Sutet, nggak bakal bisa berlindung juga dari arah Nan, harus tumbang. Kita lihat satu persatu bakal coba diambil dari arah kejauhan aja. Sedangkan dari Star X harusnya masih bisa sih. Masih bisa, masih tersisa 2 orang di sini masih terselamatkan tentunya di arah tower. Cuman memang kerumitannya adalah dari tim Badger Hunter memang harus menumbangkan Star X karena mereka harus masuk ke dalam zona. Yang paling dekat sama zonanya sendiri itu dari Star X ya. Sementara itu ternyata dari tim nomor 6 juga udah komit di sini, udah ngebagi 2 tim sekaligus. Oke, bakalan coba di komit aja NSC kali ini karena dia udah masuk ke dalam zona. Zonanya ke arah mereka ternyata. Yes, dan kalau kita lihat dari Witcher Hunter juga masih di rumah L aja, masih cukup tenang dan mereka berotasi sekarang. Mau nggak mau, tapi ada Star X juga yang ngalingin jalannya. Di sisi lain, Ain harus terkena karena kelihatan kakinya bakal tuh ditembakin lagi dan harus tumbang, diambil sama Hoff kali ini. Yes. Si Hoff benar-benar cukup banyak juga karena di arah belakang ada satu lagi bakal coba masuk kali ini dari seorang Vio. Sedikit demi sedikit kamarin aja, ada satu keluar juga dari pop up di arah atas, ada Star X di sisi kiri, ada Bacoder ini bingung banget dari Aira juga nembakin ke arah Bacoder aja yang coba berotasi, nggak bakal dikasih jalan masuk, harus tumbang satu persatu. Dan itu dia, udah 2 orang yang tumbang dengan Aira, udah mulai masuk juga. Hoff 3 orang masih berhasil masuk dalam zona, next one banget. Tapi Star X di sisi lain harus dipulangkan di posisi keempat dan bakal coba dimajuin lagi sama Ega. Kali ini Ega nggak sadar di arah lain masih ada Bacoder Hunter sisa 1 dan NSC harus tumbang. Bacoder Hunter di arah belakang sendirian dan gak akan bisa juga, harus tumbang. Ini dia Buya diamankan oleh Hoff. Yes. Dimana tadi dia udah dapetin zonanya, terus juga pergerakan mereka sangat baik sekali.